Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola untuk penggemar sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Kembali lagi di Binania Channel. Kali ini kita akan mereview hasil pekan ke-19 BRI Super League, di mana hampir tidak ada kejutan. Semua tim papan atas menang, hanya mungkin Malut United yang secara mengejutkan dikalahkan oleh tamunya Bayangkara. Di pekan ke-19 ini diawali oleh kemenangan Persija atas tuan rumah Persita, di mana Persija golnya itu diciptakan oleh Gustavo setelah rebound tembakan dari jarak jauh dari Maxwell, dan gol kedua diciptakan oleh Maxwell sendiri. Lalu di pertandingan selanjutnya Persik Kediri menang tipis dari tamunya Bali United. Lalu Persib Bandung menang 1-0 atas tuan rumah Persis Solo. Kita bahas sedikit tentang pertandingan Persib Bandung. Menurut saya Persib Bandung ini di dua pertandingan awal putaran kedua ini sangat kesulitan melawan PSBS Biak. Juga Persib Bandung hanya menang tipis 1-0, dan kali ini 1-0 juga melawan Persis Solo. Di dua pertandingan ini Persib Bandung tidak meyakinkan secara permainan, banyak ditekan. Lawan PSBS Biak juga banyak ditekan, lawan Persis Solo juga, terutama di babak kedua banyak ditekan oleh Persis Solo. Sangat tidak meyakinkan di performa Persib Bandung di putaran kedua ini. Apa mungkin karena di lawan Persis Solo ini Mark tidak bermain? Di starting lineup Persib Bandung menurunkan Teja Pakul Alam di posisi penjaga gawang, masih belum tergantikan. Lalu di back itu Kakang, lalu Matrikardi dan Barba akhirnya kembali diturunkan menjadi starter setelah kisruh transfernya ke Pescara dan Liga Yunani. Dan di kiri Eleanor Reinders. Lalu di tengah Pang Putros itu diturunkan di pivot bersama Tom Hyatt di tengah. Lalu di tengah juga ada Adam Alis menjadi starter sama Beckham dan William Barros. Lalu di depan Persib Bandung mengandalkan Andre Jung. Sangat tidak meyakinkan apa yang ditunjukkan Persib Bandung, walaupun di babak utama banyak menekan, tapi sedikit peluang yang tercipta. Hanya gol Andre Jung itu hasil umpan dari Eleanor Reinders. Sangat bagus kerjasamanya. Namun setelah gol itu tidak banyak peluang yang diciptakan oleh Persib Bandung. Malah di babak kedua Persib Bandung banyak ditekan oleh Persis Solo. Jadi harus menjadi analisa oleh tim pelatih, walaupun kita percayakan tentang strategi oleh ke Bojan Hodak. Tapi saya rasa tim pelatih harus merubah dari lini serang Persib Bandung, karena di dua pertandingan ini mungkin sudah terbaca oleh tim-tim lain di Super League. Sangat kesulitan, tidak ada kreativitas. Andre Jung juga di babak pertama tidak banyak menciptakan peluang. Begitu juga Ramen Takio sebagai penggantinya juga tidak bisa berbuat banyak. Jadi harus ada solusi dari Persib Bandung untuk putaran kedua ini apabila ingin hat-trick juara. Mark juga sangat berpengaruh ketidakhadirannya. Jadi agak minim kreativitas ya. Haye, Putros dan Adam Alis tidak bisa banyak menciptakan peluang-peluang bagi para penyerang di Persib Bandung. Jadi ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi tim pelatih dan manajemen Persib Bandung, apakah harus mendatangkan pemain baru di putaran kedua ini mumpung jendela transfer masih dibuka. Kurzawa juga belum bisa bermain karena mungkin baru beres perizinannya dan belum kebugarannya belum
di top level, jadi mungkin harus bersabar para bobotoh melihat debut dari Kurzawa mungkin di pertandingan berikutnya. Jadi isu-isunya Persib Bandung sih ingin mendatangkan pemain menyerang, tapi kita tidak tahu apakah diaspora lagi atau pemain asing, karena isunya di transfer ini Adam Prisbeck yang terhitung sebagai pemain asing akan dipinjamkan ke PSM Yogyakarta ya. Apabila ini benar, jadi ada slot kosong untuk Persib Bandung untuk mendatangkan pemain asing baru. Apakah itu mengisi di posisi depan? Saya rasa sih harus di posisi menyerang ya, karena Andre Jong dan Ramen Tangki itu tidak meyakinkan ya. Kadang bagus, kadang kayak gitu tidak bisa memberikan solusi dan menciptakan peluang. Jadi itu benar-benar harus mempunyai lini tengah yang memanjakan mereka, baru mereka bisa berbuat banyak. Kalau lini tengah tidak dalam form terbaiknya, mereka juga otomatis tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan atau menjadi solusi lini penyerangan dari Persib Bandung. Jadi apabila dua orang ini, Andre Jong dan Ramen Tangki dipertahankan, jadi harus ada pemain yang kreativitas dari lini tengah agar menjadi pemecah kebuntuan. Kalau di musim kemarin sih ada Tyron ya, pemain-pemain seperti ini yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Di musim sebelumnya juga ada Stefano Beltram. Jadi dari lini kedua menjadi solusi. Ini belum bisa dikeluarkan dari Tom Hyatt. Berginho juga belum bisa menjawab solusi itu. Jadi Persib Bandung mungkin butuh pemain-pemain dari lini tengah yang bisa mencetak gol atau memecah kebuntuan apabila striker tidak bisa berbuat banyak. Jadi kita tunggu apakah pemain-pemain baru didatangkan oleh Persib Bandung ditransfer di Januari ini. Mudah-mudahan datang pemain baru ya, agar Bobotoh juga sekarang banyak mengkritik Andre Jong dan Ramen Tangki. Jadi semoga lah ada jalan keluar agar Persib bisa mempertahankan gelar 3 kali juara berturut-turut. Oke, lalu di pertandingan berikutnya Malut United secara mengejutkan kalah 1-2 dari tamunya Bayangkara. Ini juga kemarin saya sudah singgung, Bayangkara ini harus diwaspadai di putaran kedua ini karena mendatangkan CDB. Kita tahu dia cukup bagus musim kemarin ya di Persis Solo, dan sekarang Barga juga didatangkan dari Dewa United. Jadi sayap mereka ini sangat berbahaya ya, apalagi striker juga dia mendatangkan Moses ya, kalau tidak salah dia juga mendatangkan striker. Jadi perlu diwaspadai kebangkitan Bayangkara di putaran kedua. Itu terbukti Malut United jadi korban pertama dari Bayangkara. Apakah hasil ini mengeluarkan Malut United menjadi kandidat juara? Kita lihat, karena pertandingan selanjutnya Malut United akan bertamu ke Persib Bandung. Nah ini apabila Malut United kalah lagi dari Persib Bandung, kemungkinan besar ya kita coret Malut United dari perburuan juara. Jadi perburuan juara mengkerucut sih. Kalau bagi saya sih sepertinya Persib dan Persija nih kandidat kuat untuk juara musim ini. Karena di Borneo juga menurun, walaupun pada pekan 19 Borneo menang, tapi tipis 2-1. Saya juga tidak ngerti kenapa Borneo banyak perubahan pemain asingnya, padahal dia berada di papan atas klasemen. Tapi perubahan ini membutuhkan adaptasi lagi untuk pemain-pemain baru Borneo. Isunya juga, walaupun pemain barunya sudah mencetak gol, tapi tidak meyakinkan secara permainan.
isunya juga apalagi Peralta, kalau Peralta sampai keluar, wah, ada apa dengan Borneo? Apakah dia sudah melepas peluang untuk menjadi juara atau bagaimana? Kita perlu tunggu di pertandingan berikutnya. Apabila tidak meyakinkan atau buruk, ya mungkin itu Borneo seperti tahun-tahun sebelumnya di pertandingan kedua menurun performanya. Lalu di pertandingan lainnya Persebaya ditahan seri oleh Dewa United. Dewa United walaupun bermain dengan 10 orang, tapi Persebaya kali ini tidak bisa berbuat banyak ya untuk menyelesaikan pertandingan. Malah Dewa United juga keluar menyerang walaupun Nick Kuipers di kartu merah di babak pertama, tapi masih bisa memberikan perlawanan. Masih belum meyakinkan walaupun permainan Persebaya ada perbaikan dari putaran pertama, tapi masih belum meyakinkan. Lalu Madura United ditahan oleh PSBS Biak. Lalu di Arema menang tipis melawan Persijap Jepara. Dan PSM Makassar ditahan 0-0 oleh Semen Padang. Semen Padang juga grafiknya naik ya, kemarin juga dia tidak kalah, pekan ini juga tidak kalah. Apakah ini menjadi kebangkitan Semen Padang? Seperti musim kemarin di putaran kedua dia naik performanya sehingga bisa lolos degradasi. Apakah di musim ini juga Semen Padang bisa lolos dari degradasi ya? Di klasemen sementara di pekan 19 di zona degradasi itu masih Semen Padang, Persijap Jepara dan Persis Solo sebagai juru kunci. PSBS Biak di peringkat 15. Jarak antara PSBS Biak dengan Semen Padang itu ada 5 poin, PSBS Biak 17 poin, sementara Semen Padang 12, jadi cukup lumayan jaraknya. Ada jarak 2 pertandingan yaitu 6 poin agar bisa lolos dari zona degradasi. Apakah bisa Semen Padang, Persijap dan Persis, ini jaraknya hanya 2 poin, dari Persis itu 10 poin, Persijap dan Semen Padang sama mengoleksi 12 poin. Masih cukup seru, masih terbuka. Di atas juga ada Madura United dengan 18 poin. Jadi mungkin 5 tim ini akan bersaing di zona degradasi. Lalu di puncak klasemen Persib Bandung masih tetap dengan 44 poin, diikuti oleh Borneo Samarinda dengan 43 poin, lalu Persija Jakarta 41 poin. Malut United menjauh sekarang karena kalah dengan 37 poin. Jadi ada selisih 4 poin dari Persija Jakarta. Dan Persebaya merangsek ke peringkat 5. Persita di peringkat 6. Jadi masih 3 besar masih sama karena kemarin menang semua, Persib, Borneo dan Persija. Lalu di pekan 20 itu ada big match Persib Bandung melawan Malut United. Apakah Persib Bandung bisa membalas kekalahan di Malut ketika putaran pertama, dan kita lihat apakah Kurzawa bisa debut di pertandingan ini. Kita lihat cukup menarik apakah performa Persib bisa membaik ya setelah 2 pertandingan PSBS Biak dan Persis Solo tidak meyakinkan. Apakah di pertandingan melawan Malut ini Persib Bandung bisa menang dengan meyakinkan ya. Lalu Persik Kediri menjamu Dewa United, ini juga cukup seru, akan ketat. Persik juga sangat bagus pada putaran ini, terutama John Toral juga pemain dari Akademi Arsenal cukup baik. Lalu Bayangkara menjamu Borneo, nah ini juga seru ya karena performa Bayangkara, dan kita lihat apakah keseriusan Borneo untuk juara di musim ini. Kita lihat di pertandingan ini. Lalu Bali United akan menjamu Persebaya, ini juga big match, sangat seru. Kiprah dari Persebaya di putaran kedua ini di bawah Bernardo Tavares, kita akan lihat. Lalu di hari terakhir akan ada Persija menjamu Arema.
banyak pemain Persija ke Arema ya. Setelah sebelumnya Gustavo Franca, terakhir ada Rio Fahmi dan Hansamu dipinjamkan, malah Hansamu kemarin sudah mencetak gol. Debutnya di Arema sudah mencetak gol tunggal, kemenangan 1-0 Arema itu dicetak oleh Hansamu. Kita lihat pertandingan Persija dan Arema ini karena banyak pemain alumni Persija yang dipinjamkan dari Persija ke Arema. Kita lihat apakah Persija bisa menang di kandang sendiri. Seharusnya sih bisa. Jadi kemungkinan masih seru tergantung hasil Persib Bandung dan Malut nih. Kalau Persib Bandung bisa mengalahkan Malut, saya coret mungkin dari kandidat juara BRI Super League musim ini. Oke, untuk transfer tidak ada banyak peresmian yang sensasional, hanya gosip-gosipnya. Ivan Jenner yang sebelumnya digosipkan ke Persija mungkin akan ke Dewa United. Sementara Persija Jakarta isunya juga akan mendatangkan Mauro Zylstra. Ini kemungkinan besar sih di media-media online sudah kemungkinan besar akan resmi pekan ini mungkin atau pekan depan Mauro Zylstra. Jadi sebelumnya Ivan Jenner, tapi belakangan ini Ivan Jenner malah diisukan ke Dewa United. Dan Persib Bandung juga diisukan ke mendatangkan Orat Mangun. Kita nantikan isu-isu ini, atau sebatas isu seperti Jopo LPSI juga tidak menjadi kenyataan. Dan apakah Persib Bandung mendatangkan kiper baru? Kalau benar Adam Persbeck dipinjamkan ke PSM, kita nantikan, nanti kita update lagi apabila ada transfer yang besar di BRI Super League di Januari ini. Oke, sekian. Apabila ada kritik dan saran, mohon masukannya agar channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh.